Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas presentasi yang berjudul Membangun Human System yang Tangguh dalam Proyek IT. Dengan saya sendiri, Aditya Fikri Kusnaidi dengan NPM 231010276 dan teman saya. Dan saya Muhammad Ilham dengan NPM 100100233. Saya Muhammad Dimas Dwi Maulana dengan NPM 23100100215. Dan saya Muhammad Ashar Madani, NPM 231010295. Pada presentasi ini, kami akan membahas 4 aspek penting dalam manajemen perangkat lunak, yaitu yang pertama adalah project leadership, yang kedua adalah team development dan motivation, ketiga adalah conflict management, keempat komunikasi efektif dalam tim proyek. Mari kita mulai dari latar belakang pentingnya manajemen tim dalam proyek IT. Sebelum membahas materi ini, kita perlu memahami bahwa keberhasilan proyek IT tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan. Berdasarkan berbagai penelitian manajemen proyek, banyak proyek mengalami keterlambatan atau bahkan gagal bukan karena kekurangan teknologi, melainkan karena masalah pada tim, komunikasi, dan koordinasi. Dalam proyek perangkat lunak, kolaborasi manusia menjadi faktor yang sangat penting karena setiap anggota tim memiliki tugas, kemampuan, dan sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan yang baik, pengembangan tim yang tepat, kemampuan mengelola konflik, dan komunikasi yang efektif agar proyek dapat berjalan dengan sukses. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai project leadership oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya ingin melanjutkan penjelasannya. Project leadership atau kepemimpinan proyek adalah kemampuan seorang pemimpin dalam mengarahkan, memotivasi, dan mengkoordinasikan anggota tim untuk mencapai tujuan proyek. Pada slide ini, terlihat bahwa seorang tech lead atau project lead memiliki 3 peran utama. Pertama, sebagai visionary, yaitu menyelaraskan kebutuhan bisnis dengan solusi teknis yang akan dibangun. Kedua, sebagai blocker remover, yaitu membantu menghilangkan hambatan yang dapat mengganggu pekerjaan tim. Ketiga, sebagai empower, yaitu memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada anggota tim untuk berkembang dan mengambil keputusan. Jadi, seorang pemimpin proyek tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga membantu tim agar dapat bekerja secara optimal. Selanjutnya, di slide keempat, ada development dan motivation. Setelah memiliki pemimpin yang baik, langkah berikutnya adalah membangun tim yang kuat. Pada slide ini digunakan model Touchman yang menjelaskan 4 tahap perkembangan tim. Tahap pertama adalah forming, yaitu ketika anggota tim baru saling mengenal dan memahami tujuan proyek. Tahap kedua adalah storming, yaitu munculnya perbedaan pendapat atau konflik awal. Tahap ketiga adalah norming, yaitu tim mulai menemukan pola kerja yang disepakati bersama. Tahap terakhir adalah performing, yaitu kondisi ketika tim sudah bekerja secara efektif dan produktif. Agar tim dapat mencapai tahap performing, motivasi sangat diperlukan. Motivasi dapat diberikan melalui apresiasi, komunikasi yang baik, kejelasan tujuan, dan lingkungan kerja yang mendukung. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai manajemen proyek oleh teman saya. Selanjutnya ada konflik manajemen, yang merupakan hal yang wajar dalam sebuah proyek karena setiap anggota tim memiliki pemikiran dan pengalaman yang berbeda. Namun konflik harus dikelola dengan baik agar tidak menghambat jalannya proyek. Pada slide ini, konflik dibagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama adalah konflik teknis, misalnya perbedaan pendapat mengenai teknologi atau metode yang digunakan. Yang kedua adalah konflik proses, misalnya pembagian tugas yang tidak merata atau target waktu yang kurang realistis. Ada beberapa strategi penyelesaian konflik yang dapat digunakan. Yang pertama ada collaborating atau mencari solusi bersama. Yang kedua compromising atau mencari jalan tengah. Dan yang ketiga, smoothing atau menenangkan situasi ketika konflik mulai memanas. Dengan manajemen konflik yang baik,
Perbedaan pendapat dapat berubah menjadi sumber inovasi bagi tim. Selanjutnya ada komunikasi efektif dalam tim proyek. Selain konflik, faktor yang sangat penting adalah komunikasi. Komunikasi efektif adalah proses penyampaian informasi secara jelas hingga seluruh anggota tim memiliki pemahaman yang sama. Pada slide ini ditunjukkan beberapa bentuk komunikasi yang umum digunakan dalam proyek perangkat lunak, yaitu komunikasi formal dan sinkron, seperti sprint planning dan daily stand-up meeting. Komunikasi formal dan asinkron seperti dokumentasi proyek menggunakan Jira atau Confluence. Secara komunikasi informal melalui Slack atau WhatsApp untuk koordinasi yang lebih cepat. Komunikasi yang baik dapat mengurangi kesalahan, mempercepat penyelesaian masalah, dan meningkatkan kolaborasi antar anggota tim. Selanjutnya akan dijelaskan studi kasus penerapan keempat materi. Pada studi kasus ini, terdapat sebuah tim pengembang sistem rumah sakit yang mengalami beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu tim front-end dan back-end bekerja secara terpisah sehingga koordinasi menjadi kurang efektif. Kedua, perubahan API sering dilakukan tanpa pemberitahuan yang jelas. Yang ketiga, terjadi konflik internal yang menyebabkan keterlambatan proyek. Untuk mengatasi masalah tersebut, project manager melakukan intervensi dengan memperjelas peran anggota tim. Kemudian dibuat kanal komunikasi khusus untuk koordinasi teknis serta dilakukan evaluasi rutin melalui sesi retrospektif. Hasilnya, dokumentasi menjadi lebih baik, produktivitas meningkat, dan sistem berhasil dirilis dengan lebih stabil. Yaitu setelahnya hubungan keempat materi. Dari diagram ini dapat kita lihat bahwa keempat materi saling berhubungan. Project leadership memberikan arah dan visi, tim development membangun kemampuan dan semangat kerja tim, konflik manajemen membantu menyelesaikan hambatan yang muncul selama proyek, sedangkan komunikasi efektif menjadi penghubung seluruh efektivitas tim. Jika keempat aspek tersebut berjalan dengan baik, maka peluang keberhasilan proyek perangkat lunak akan semakin besar. Kesimpulannya adalah, terdapat 4 poin penting yang dapat kita ambil. Yang pertama, kepemimpinan yang baik mampu mengarahkan dan mendukung tim dalam mencapai tujuan proyek. Yang kedua, pengembangan tim dan motivasi diperlukan agar anggota dapat bekerja secara optimal. Yang ketiga, konflik harus dikelola secara konstruktif agar tidak menghambat proyek. Dan yang terakhir, komunikasi yang efektif menjadi kunci koordinasi dan kolaborasi dalam tim. Dengan menerapkan keempat aspek tersebut, proyek perangkat lunak dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan produk yang berkualitas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.